Selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 4 bersama Teacher Albert dalam pembelajaran matematika. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Teacher mengingatkan bahwa kita selalu harus menjaga protokol kesehatan karena wabah pandemi COVID-19 ini semakin merajalela. Oleh karena itu kita harus tetap waspada. Baik anak-anak sekalian, teacher berharap anak-anak tetap semangat untuk belajar agar masa depan, agar apa yang menjadi cita-cita kita tetap tercapai. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar materi tentang segi banyak. Nah, gambar yang tampil di layar ini merupakan segi banyak. Segi identik dengan sudut. Segi banyak berarti sudutnya banyak. Baik, anak-anakku sekalian, setelah menonton video ini, habis itu membaca materi yang nanti teacher akan kirimkan, anak-anak sekalian, teacher berharap harus mampu menganalisis atau mampu mengetahui sifat-sifat segi banyak beraturan dan sifat segi banyak tidak beraturan. Jadi nanti akan kita pelajari itu ada segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Oke. Sebelum kita sampai ke sana, ke segi banyak beraturan dan tidak beraturan, yang pertama kita harus pahami dulu apa itu segi banyak. Segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Nah, banyaknya sisi-sisi pada segi banyak sama dengan banyak sudutnya. Yang paling penting adalah ini. Segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis, bukan oleh kurva. Jadi garis itu artinya lurus. Kalau lengkung seperti ini kurva namanya. Dan dia harus tertutup. Contoh misalnya begini. Ini disebut dengan segi banyak karena bangun datarnya tertutup dan dibatasi oleh garis-garis ini, garis lurus. Anggap saja ini garis lurus. Kalau seperti ini, bangun datarnya tertutup, tapi dibatasi oleh ini kurva atau garis lengkung. Dia harus garis lurus. Misalnya ini dibatasi oleh garis lurus juga. Hanya bangun datarnya ini terbuka. Maka ini bukan segi banyak. Ini juga bukan segi banyak. Yang ini juga bukan segi banyak. Kalau yang ini segi banyak. Oke. Next. Nah, kita lihat contoh segi banyaknya di sini. Ya. Ini termasuk segi banyak. Kalau kita lihat itu segi banyak persegi panjang namanya. Ini juga segi banyak trapesium namanya. Ini juga segi banyak karena memenuhi aturan ini tertutup dan dibatasi oleh ruas garis. Garisnya garis lurus semua ini. Ini yang ini nanti Anda bingung di sini. Ini garisnya garis lurus semua ini walaupun ada bok-boknya banyak di sini. Tapi ini garisnya garis lurus ini. Yang berikut kita lihat contoh yang bukan segi banyak. Tunggu teacher hapus dulu yang di atas. Ini yang bukan segi banyak. Kita lihat sama-sama. Nah,
Ini bukan segi banyak karena memang garis lengkung semua ini. Ini ada garis lurus, ada garis lengkung, bukan segi banyak. Ini juga sama. Nah, di sini ini terbuka. Bangun ruangnya ini, bangun datarnya ini terbuka. Jadi bukan segi banyak. Oke. Ini bukan segi banyak semua. Yang berikut ya. Ada nama segi banyak sesuai dengan jumlah sisinya ya. Kita lihat sama-sama. Ini segitiga ya. Ya, segitiga ini termasuk segi banyak, yaitu segi banyak yang memiliki 3 sisi. Banyak sudutnya ada 3. Ini namanya segi 4. Nah, segi 4 ini banyak. Ini kalau kita lihat itu bangun datar trapesium ini. Ada persegi panjang, ada persegi, ada belah ketupat, ada jajar genjang, ada layang-layang. Itu segi banyak, segi 4 ya. Yang teacher tampilkan di sini adalah trapesium. Segi banyak yang memiliki 4 sisi. Segi 4 dan 4 sudut. Jadi tadi kan kita sudah tahu segi banyak itu banyaknya sisi selalu sama banyak dengan sudutnya. Next, ini segi 5 beraturan ya. Segi 5 atau yang disebut dengan pentagon. Istilahnya pentagon. Segi banyak yang memiliki 5 sisi, banyak sudutnya ada 5. Yang berikut adalah segi 6. Segi banyak memiliki 6 sisi dan 6 sudut. Nama lain dari segi 6 adalah heksagon. Ingat, ini pentagon itu segi 5, heksagon itu segi 6. Next, segi 7 itu segi banyak yang memiliki 7 sisi dan 7 sudut. Istilahnya adalah heptagon. Nama lainnya heptagon adalah segi 7 kan. Next adalah segi 8. Iya, segi 8 itu segi banyak yang memiliki 8 sisi dan 8 sudut. Istilahnya adalah oktagon. Ada segi 9, segi 10 dan seterusnya. Baik, yang berikut adalah kita lihat tentang ini jenis-jenis segi banyak. Ada 2 jenis sebenarnya. 1, segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang semua sisinya sama panjang. Semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Jadi segi banyak beraturan itu ada 2 aturannya. 1, sisinya sama panjang. 2, sudutnya juga harus sama besar. Nah, kita lihat contohnya. Contoh ini segitiga sama sisi. Ini seluruh sisinya sama panjang. Ya, biasanya digambar seperti ini. Ada garis-garis seperti ini. Melambangkan bahwa sisinya sama panjang. Dan sudutnya sama besar. Kalau segitiga sama sisi itu pasti sudutnya sama besar. Karena sisinya sama panjang. Yang berikut adalah ini segi 4 beraturan atau yang kita biasa sebut dengan persegi. Nah, ini persegi itu biasanya digambar seperti ini. Nah, melambangkan bahwa keempat sudutnya sama panjang. Next adalah segi 7 beraturan. Ini ada garis-garis seperti ini. Garis-garis seperti ini melambangkan bahwa ke-7 sudutnya sama panjang. Dan ini otomatis dia punya ke-7 sudutnya pun sama besar. Ke-7 sisinya pun sama panjang. Yang berikut, segi 5 beraturan. Sisi-sisinya ini, 5 sisinya sama panjang semua ini. Pasti 5 sudutnya juga sama besar. Next, segi 6 beraturan adalah ini. 6 sisinya sama panjang dan 6 sudutnya sama besar. Segi 8 sisinya sama panjang dan 8 sudutnya sama besar. Segi 8 istilahnya adalah apa? Oktagon ya. Oke. Jadi ingat, segi banyak adalah segi banyak beraturan adalah, ingat ini ada beraturan nih. Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang sisinya sama panjang, semuanya sama panjang.
dan semua sudutnya pun harus sama besar. Gitu. Yang berikut, segi banyak tidak beraturan. Nah, ini kebalikan dari segi banyak beraturan tadi. Segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang sisinya tidak sama panjang, atau bisa juga sudutnya tidak sama besar. Jadi salah satunya tidak ada. Bisa jadi sisinya sama panjang tapi sudutnya tidak sama besar. Bisa jadi sudutnya sama besar tapi sisinya tidak sama panjang. Begitu. Nah, ini contohnya misalnya bangun datar belah ketupat, termasuk dalam segi banyak tidak beraturan karena sudutnya tidak sama besar. Walaupun sisinya sama panjang. Belah ketupat. Ini misalnya ini. Misalnya ini segitiga sama kaki. Ini gambar seperti ini. Kedua kakinya sama panjang, tapi alasnya di bawah tidak sama panjang. Maka dia tidak termasuk segi banyak beraturan. Tidak segi banyak. Dia segi banyak tidak beraturan. Ini persegi panjang nih. Sudutnya memang sama besar, yaitu 90 derajat. Ini segi sudut persegi panjang ini. Semuanya sama besar sudutnya. Namun sisinya tidak sama panjang. Ya, sisi kiri sama dengan kanan, tapi tidak sama dengan atas. Atas hanya sama dengan di bawah. Ya. Maka dia bukan termasuk segi banyak peraturan. Nah, ini belah ketupat. Sisinya sama panjang semua ini. Namun sudutnya tidak sama besar. Sudut kiri sama dengan sudut kanan. Tapi tidak sama dengan sudut atas dan bawah. Nah, ini jajar genjang. Ini sudutnya pun tidak sama dan sisinya pun tidak sama panjang. Bisa jadi kedua-duanya tidak sama semua. Sudutnya juga tidak sama besar, sisinya pun tidak sama panjang. Ini namanya segi banyak tidak beraturan. Atau misalnya ada yang gambar seperti ini. Anggap saja ini garis lurus ya, kalau yang ini kan nggak ada garis lengkung, berarti dia bukan termasuk segi banyak. Tapi kalau misalnya begini, ini, ya ini anggap saja garis lurus. Ini termasuk segi banyak, tetapi tidak termasuk dalam segi banyak beraturan. Dia masuk dalam segi banyak tidak beraturan, karena sisinya pun tidak sama panjang, sudutnya pun tidak sama besar. Ya, trapesium ya, kita lihat trapesium. Trapesium pun begitu, masuk dalam segi banyak tidak beraturan karena memang panjang sisinya tidak sama panjang, besar sudutnya tidak sama besar. Oke, kita lihat yang berikut. Latihan soal ya. Kita latihan soal. Soal ini ada di buku SPS. Kita bahas sama-sama. Yang berikut, kita mulai nomor 1 ya. Berikut yang bukan bangun segi banyak. Yang bukan bangun segi banyak. A ini segi banyak ya, dibatasi oleh garis lurus semua ini. B ini yang dibatasi oleh garis lengkung. Berarti ini yang termasuk bukan segi banyak. Kalau C termasuk, D juga termasuk. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Gambar yang merupakan segi banyak ditunjukkan oleh nomor 1. Kalau nomor 2 ini ada garis lengkungnya. Nomor 3 juga ada garis lengkungnya. Nomor 4 ini garis lurus semua ini. Jadi 1 dan 4. Jawabannya adalah B. Nomor 3, gambar yang merupakan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan. Nah, A ini dia segitiga sama sisi ini, ketiga sisinya sama panjang. C juga sama ini. C ini segi 6 beraturan. D ini persegi. Persegi yang ditaruh seperti ini. Nah, B ini yang trapesium. Keempat sisinya tidak sama panjang, sudutnya pun tidak sama besar. Berarti bukan merupakan segi banyak beraturan. Dia termasuk tidak beraturan ini. Jadi jawabannya B. 4. Perhatikan gambar berikut. Bangun yang merupakan segi banyak beraturan ditunjukkan oleh nomor segi banyak beraturan.
segi banyak beraturan ditunjukkan oleh nomor ini, nomor 2 sama nomor 3. Jadi 2 dan 3 ya. Jawabannya B. 5. Berikut yang bukan ciri-ciri segi banyak beraturan. Bukan ciri-ciri segi banyak beraturan. Semua sisinya sama panjang, termasuk ya. Semua sudutnya sama besar, termasuk. Semua sisinya berupa garis lurus, termasuk. Semua sisinya berupa garis lengkung. Semua sisinya berupa garis lurus. Iya, betul. Segi banyak beraturan. Semua sisinya berupa garis lengkung. Jawabannya D. Banyak sisi pada segi banyak berikut. Banyak sisi pada segi banyak berikut adalah kita hitung ini sisinya ini. Sisinya garis-garisnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawabannya 6. 7. Banyak sudut pada segi banyak berikut. 1, 2, 3, ini di bawah ini 4, 5. Ada 5. Next. Nomor 8. Segi banyak beraturan yang memiliki 5 sisi. Ini A. Hitung toh. 1, 2, 3, 4, 5. Ini B, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seterusnya, hitung sendiri. 9. Segi banyak beraturan yang memiliki 6 sudut sama besar. 6 sudut sama besar. Pentagon ini 5. Heksagon ini 6. Heptagon 7, oktagon 8. Jadi ini jawabannya. Heksagon. Ya. Segi banyak berikut disebut dengan pentagon, heksagon, heptagon, oktagon. Hitung ini ada berapa sudut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti heptagon. Jawabannya C. Kalau sudutnya ada 7 berarti seginya ada 7 berarti heptagon. Yang berikut nomor 10 sudah ya. Sekarang nomor 1 bagian B. Gambar berikut bukan segi banyak karena memiliki garis, karena bangun datar ini dibatasi oleh garis lengkung. Pintar. Berdasarkan panjang sisinya, segi banyak dibedakan menjadi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nomor 3, salah satu ciri segi banyak beraturan adalah memiliki sisi yang sama panjang. Yang berikut memiliki sudut yang sama besar. Oke. Next, nomor 4, besar setiap sudut pada bangun segi 4 beraturan. Besar setiap sudut pada bangun segi 4 beraturan. Segi 4 beraturan adalah persegi tadi. Berarti 90 derajat ya. 90 derajat. Nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Ciri-ciri segi banyak beraturan di atas. Nah, kita lihat ini. Ini segi banyak. Memiliki berapa sisi ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, 8. Jadi ciri-cirinya adalah memiliki 8 sisi dan 8 sudut. Nah, khusus untuk yang C ini menjadi tugas latihan mandiri. Nanti soal lebih jelasnya lihat di materi di format PDF nanti.
ini soal latihan mandirinya ada 5 soal ini. Dan nanti tolong dikerjakan di kertas double folio atau di buku latihan matematika dengan bantuan orang tua. Kalau memang tidak mengerti, bisa hubungi Teacher Albert melalui WA pribadi. Sekian dan terima kasih. Semoga anak-anak sekalian bisa memahami materi kali ini dengan baik.